أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله عزل الله وإياكم. Kita masih membahas tentang al-munafiqun, orang-orang munafik. Kesimpulan dari pembahasan kita bahwa kemunafikan itu memiliki ciri, memiliki indikator, dan ini menjadi cermin buat kita apakah ada ciri atau indikator ini di dalam diri kita. Dan hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat kemunafikan. Jangan pernah menganggap diri sudah terbebas dari sifat kemunafikan, dan juga jangan menganggap kita sudah pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kekhawatiran itu penting, dan ittiham, ya, selantiasa menuduh jiwa itu penting sekali. Jadi kita belajar tentang sifat-sifat munafik, sifat-sifat mukmin, itu yang pertama kali kita jadikan sebagai cermin buat kita. Banyak sekali sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sebagiannya sudah kita baca, tapi tidak masalah kita ulang sekilas, kita baca sekilas. Yang pertama, idharul iman bi alsinatihim faqat, ya. Ini merupakan kemunafikan ditinjau dari aspek keyakinan, yakni memang keyakinannya kufur, namun lisannya menampakkan keimanan. Orang-orang itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran sebagai yang dimaksud dalam Al-Quran orang-orang yang akan menghuni neraka yang paling bawah. Jadi memang kemunafikannya itu dari dasar diri, dari hatinya benci dengan Islam, pura-pura masuk Islam. Itu yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Kemudian di antara ciri mereka al-ifsad fil ardi ma'a za'mihim annahum yuslihunaha. Mereka senantiasa membuat kerusakan di atas muka bumi. Perilaku mereka, pandangan-pandangan mereka, pemikiran-pemikiran mereka, kebijakan-kebijakan mereka, itu merupakan kebijakan, pemikiran, perilaku, aktivitas yang merusak. Apa kategori perbuatan merusak itu? Dikatakan perbuatan itu yufsid, merusak, jika perbuatan itu melanggar aturan Allah. Banyak manusia melanggar aturan Allah, menyelisihi syariat Allah, dan dia menganggap pelanggaran itu adalah kebaikan. Orang munafik punya ciri demikian. Dan ini merupakan kebodohan sekaligus kelemahan keimanan yang ada di dalam diri mereka kalau mereka masih punya iman. Dan kalau ditegur jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi,
Mereka justru mengatakan innama nahnu muslihun. Jadi jangan kaget dengan orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, durhaka, dan mensosialisasikan kemaksiatan, namun mereka menganggap itu adalah kebaikan. Allah sudah menyebut kategori atau tipologi manusia seperti ini, tuh Allah sudah menyebut. Ya, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan tapi mereka justru mengatakan innama nahnu muslimun. Maka otomatis kalau perbuatan maksiat mereka dianggap kebaikan, otomatis mereka akan menganggap ketaatan itu adalah kerusakan. Maka mereka akan memerangi orang-orang yang berbuat taat, yang menjalankan perintah Allah. Itu justru mereka menuduh orang-orang itu sebagai mufsidun, orang-orang yang merusak. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di antara ciri mereka adalah sukhriyah minal mu'minin wa tasfihuhum. Mereka selalu mengejek orang-orang beriman dan menganggap bodoh orang-orang beriman. Kenapa mereka mengejek orang-orang beriman? Karena keimanan orang-orang beriman itu, karena ketaatan orang-orang beriman itu, ketaatan dan keimanan itu dianggap sebagai keterbelakangan, kejumudan. Maka yastahzi'una bil mu'minin. Dalam kategori ini orang munafik terkadang lebih jahat daripada orang kafir. Ada orang-orang kafir yang tidak mau menghina. Dia kufur tapi dia tidak mau menghina. Mereka punya prinsip, sudah ini punya keyakinan, saya punya keyakinan. Ada orang kafir seperti itu. Anda dibiarkan bebas beragama. Tapi orang munafik justru yang mengaku Islam, justru yang mencela, menghina, merendahkan. Maka jangan kaget, terkadang orang-orang itu dihina. Orang yang menjalankan sunnah Nabi, yang menghina bukan orang kafir, yang menghina orang Islam sendiri, yang mencela, menghina. Hinaannya lebih keji, as-sukhriyah. Mereka menghina karena ketaatannya, karena keimanannya. Jadi kalau antum dihina karena menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintah Allah, ya sudahlah, itu sudah Allah maktub, sudah Allah memberi tahu kita, berarti kita harus siap. Ya, karena semua sifat baik yang buruk maupun yang tidak baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu pasti akan berulang, pasti akan dipertontonkan, ditunjukkan oleh manusia. Kategori mukminin pasti ada orang-orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kategori kafirin pasti ada, munafikin pasti ada. Orang yang menghina agama, ya, atau menghina ajaran agama itu ada dua minimal, ya. Secara umum kita bagi ada dua. Ada orang yang memang dia menghina karena dia tidak tahu. Dia menghina, dia merendahkan karena memang dia tidak tahu bahwa itu adalah ajaran agama. Orang seperti ini yu'allam, diberi ilmu, diberitahu. Ya. Ada orang yang kedua, orang yang tahu. Taunya dari mana? Dia belajar agama kok, bahkan sampai doktor. Dia mengerti, apalagi dia mengaku mempelajari satu madhab. Kok malah merendahkan? Biasanya ada dua kemungkinan. Entah hatinya yang sudah kotor, tertutup karena berulang-ulang kali dia berbuat maksiat dan durhaka, sehingga ilmu itu tidak menjadi cahaya, ilmunya padam, menjadi dhalam, kegelapan. Ilmu itu seharusnya menjadi nur. Tapi ada orang di dalam dirinya ilmunya banyak tapi tidak bisa memberi cahaya. Kenapa? Karena sudah terlalu sering dia meninggalkan ilmu yang dia ketahui. Ngerti agama, ya, terkadang sampai doktornya di Saudi Arabia itu pasti beberapa hal itu dia mengerti, tapi justru penghina dia. Ya. Itu sudah tertutup. Yang kedua,
Bukan tertutup, ya juga tertutup sebetulnya, tapi karena dunia. Dia tahu ini al-haq, tapi kalau dia ngomong, maka dia akan kehilangan kedudukannya. Atau dia harus mencela, karena dengan mencela itu dia akan tetap mendapatkan dukungan. Itu semuanya, faktor-faktor itu bukan dari dugaan, tapi semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah juga menyebut kenapa sih mereka kufur, kenapa sih mereka ingkar. Itu juga disebut di dalam Al-Quran, faktor-faktor pendorongnya apa. Ada yang karena dunia, ada yang khawatir karena kehilangan kedudukan seperti orang-orang Yahudi. Ada yang hasad, dia menolak kebenaran, dia tahu itu kebenaran karena apa? Hasad. Tidak senang dengan orang yang membawa kebenaran itu, mendorong dia untuk menolak kebenaran tersebut. Jadi tidak semua orang yang menolak kebenaran karena tidak tahu, tapi ada orang-orang yang memang tidak tahu. Namun kalau antum dihina sama orang, bukan dihina juga diejek, gara-gara perilaku yang tidak baik, yaitu menjadi koreksi buat diri kita. Jadi terkadang ejekan orang itu terkadang ya, memang apa yang dia sampaikan itu benar ada di dalam diri kita. Tapi kalau ejekan itu jelas-jelas mengejek syariat Nabi, maka biarkan. Sampaikan kepadanya ilmu, mungkin dia tidak tahu, kalau dia masih ingatnya biarkan, doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kemudian al-qudrah 'alal mujadalah wal iqna'. Orang munafik itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ya. Ini biar cepat, saya tidak membaca ayat-ayatnya. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan berargumentasi, punya kemampuan berdiskusi. Kalau bicara pandai. Orang yang tidak memahami persoalan bisa terpengaruh dengan kemampuan mereka menyampaikan argumentasi. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya itu yu'jib, membuat kamu kagum, membuat kamu tertarik. Itulah mengapa ikhwani fillah, setiap ucapan itu memang harus kita fahami ya, apa argumentasinya. Kalau dia bicara soal agama, jangan terpengaruh dengan logikanya, dengan kemampuan berretorika, tapi lihat argumennya. Kalau agama itu kan paling mudah untuk mengidentifikasi ini benar apa salah, maka dikejar mana dalilnya. Walaupun sekarang orang bertanya mana dalilnya diejek ya. Kabeh jaluk dalil ya, memang pakai dalil ente beragama ya. Kalau ente dongeng nggak usah pakai dalil ya. Dongeng ya, cerita apa nggak usah pakai dalil. Kalau sudah ngomong agama, dalil itu bisa Quran, bisa sunnah, bisa qiyas, bisa ijma', sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama usul. Itu dalil. Tapi kalau mimpi antum bukan dalil ya. Anak tadi malam mimpi ketemu Nabi, ada ajaran baru, bacaan anyar, oh afwan ya. Karena sudah selesai ya. Hadis itu apa yang diriwayatkan dari Nabi, sahabat. Tapi kalau dari Nabi kemudian ke ente langsung, oh bukan hadis. Bahkan kalau jalurnya sahabat ada yang terpotong saja, itu sudah mengurangi kekuatan hadis itu. Apalagi terpotong dari mulai zaman sahabat sampai 2022 loh ya.
Jadi simpan dulu mimpi Anda, jangan disebarluaskan, cukup bagi Anda. Dan cukup bagi kita adalah mengikuti jejak yang sudah ada. Jejak itu jelas. Al-Quran jelas, hadits-hadits Rasulullah jelas, pemahaman, penjelasan para ulama juga sangat jelas. Itu yang perlu kita ikuti. Kemudian al-i'tizaz wat-tafakhur bil itsm wat-takabbur. Bangga dengan perbuatan dosanya. Bangga dengan ide-ide kufurnya. Bangga dengan kemaksiatannya. Dan otomatis kalau orang sudah bangga dengan kemaksiatan, kekufurannya, dia akan merendahkan keimanan. Itu secara otomatis. Kemudian mukhalafatu ahkamillahi ta'ala wal luju' ila ahkamit taghut. Tughat. Mereka adalah orang-orang yang senang menyelisihi hukum-hukum Allah, dan mereka tidak ingin kembali kepada hukum Allah, tapi mereka ingin kembali kepada hukum taghut. Taghut itu semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu ya bagi mereka hanya identitas. Tapi kalau mereka sudah berbicara, bertindak, tidak terlihat keislamannya. Bukan hanya mukhalafah, bukan hanya menyelisihi, tapi mereka juga menentang dan menghalang-halangi manusia untuk kembali ke jalan Allah. Kalau orang menyelisihi syariat, dia belum jalan di jalan yang benar. Itu bisa jadi karena ya kelemahan iman, namun tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Bahkan bisa jadi dia belum dikategorikan munafik kalau dia mengakui bahwa jalannya salah, perbuatan saya salah. Namun kalau orang sudah menentang, sudah menyelisihi, kemudian menentang, melawan, maka diingatkan, ya akhi, Allah sebutkan sifat ini adalah sifatnya orang munafik. Dan ketika mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka akan menolak. Bukan hanya itu, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu sifat orang-orang munafik. Karena orang beriman tidak mungkin abadan selama-lamanya dia beriman dengan ketulusan, dengan keikhlasan, kemudian lisannya menentang, itu mah yumkin. Karena iman itu menerima, tasdik, menerima, membenarkan, id'an, tunduk hatinya. Sekalipun terkadang perilakunya belum tunduk, tapi hatinya sudah nerima, ini syariat Allah, ini aturan Allah, saya tahu. Namun kalau orang sudah menentang, melawan, memusuhi, dan memusuhi orang-orang yang membawa syariat Allah, ya Allah, tak berlaku identitas itu, maka dia berada di dalam mara bahaya yang besar, bahaya yang besar. Maka Allah sebutkan, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum, ya, maka Allah katakan, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yaz'um. Allah sebut mereka za'am, imannya itu za'am, anggapan. Orang-orang menganggap mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, namun mereka berpaling darimu. Dan justru mereka menginginkan untuk menyelesaikan masalah dengan hukum-hukum yang dibuat oleh selain Allah. Jadi hatinya sudah tidak senang dengan agama Allah. Mereka berpaling. Ini ada Islam, dia berpaling. Ada orang-orang yang ketika diajak untuk datang kepada Nabi, biar Nabi yang menyelesaikan urusan mereka, mereka tidak mau. Mereka cari dukun, mereka jadi tukang sihir, mereka cari tokoh-tokoh Yahudi.
Karena tidak ada keinginan. Ngakunya Islam, ngakunya beriman kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri orang yang sudah hatinya dikuasai oleh kemunafikan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, ta'alu, ayo ke sini, ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, ayo kita menyelesaikan urusan kita dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ra'aital munafiq, kau akan melihat orang-orang munafik berpaling, dan mereka tidak akan mengikuti, berpaling dan memalingkan manusia. Maka ikhwani fillah, hati ini kalau ada, ini juga peringatan buat kita. Kalau ada keputusan Allah yang tidak kita ridhoi, itu tanda kita sedang terkena virus kemunafikan. Tidak hanya soal keputusan-keputusan yang terkait dengan hukum di dalam agama, tapi juga keputusan-keputusan Allah yang terkait dengan kehidupan kita. Orang mukmin menerima segala keputusan yang datang dari Allah. Keputusan apapun, keputusan tentang kehidupan dia, hukum agamanya, dia akan menerima dengan ridha, karena dia tahu ini keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sudah berikrar untuk tidak menyelisihi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian diantara sifat orang-orang munafik, muwalatu ahlil kufri, mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Jadi orang muslim tapi loyalitasnya diberikan kepada orang kafir, benci dengan orang-orang Islam. Dan itu akan selalu berulang. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu akan terasa lebih ringan ya, ketika kita melihat keadaan. Kenapa? Karena kita sudah diberi informasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, memang akan terulang itu. Manusia mengatakan dirinya mukmin, tapi justru loyalitasnya diberikan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-taraqi wa tahawun fi ada'il ibadat, menunda, meremehkan di dalam melaksanakan ibadah. Semua ibadah yang terkait dengan ketaatan kepada Allah, itu mereka respon dengan kemalasan, dengan penundaan. Walaupun Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan salat, karena salat merupakan a'zamul ibadah, ibadah yang paling agung. Namun orang-orang munafik tidak hanya bermalas-malasan dalam mengerjakan salat, mereka bermalas-malasan dalam mengerjakan semua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang enggan menunaikan zakat, ada yang enggan melaksanakan ibadah haji padahal dia punya uang. Dia melihat bahwa haji ini terlalu besar biayanya, padahal ada fulus. Bukan ada fulus, kalau ada fulus babisye, kita tidak ada kewajiban. Ibadah kepada Allah itu direspon dengan apa? At-tarahi, yakni menunda, at-takasul, bermalas-malasan, termasuk ibadah salat ya. Ini yang sering kami ingatkan, ibadah salat merupakan a'zamul ibadah. Tanamkan kecintaan dan keagungan salat di dalam keluarga kita. Tanamkan bahwa salat itu ibadah, bahkan aktivitas duniawi yang kita kerjakan di dunia ini yang paling penting dari semua aktivitas. Ini PR buat kita semua, ikhwani fillah. Ya, apa membuat anak kita ini
ketika ada panggilan sholat itu mereka bersegera. Bagaimana membuat anak-anak kita ini ketika telat sholat mereka merasa sedih. Itu salah satu tugas. Mereka telat sekolah, terkadang kita marah tidak karu-karuan. Telat sholat lebih ringan marahnya kita, ya. Padahal telat sholat itu lebih berbahaya. Ketika membaca ayat Allah Azza wa Jalla, wa idza qamu ila salati qamu kusala, orang-orang munafik itu kalau melaksanakan sholat mereka bermalas-malasan. Ya Allah, membaca ayat itu dengan kekhawatiran yang luar biasa. Khawatir pada siapa? Pada anak cucu kita. Kita lihat putra-putri kita terkadang sholat itu belum menjadi kebutuhan. Kalau belum balik masih wajar. Kalau belum balik masih wajar. Sholat itu dianggap. Tapi sudah balik, sudah sekolah, ya Allah. Itu yang saya katakan, tugas kita yang utama itu simple sebetulnya. Bagaimana menjadikan anak-anak kita, keluarga kita, bukan anak, keluarga kita menjadikan sholat itu segala-galanya. Sehingga kalau mereka punya acara, yang mereka pikirkan pertama kali apa? Sholat. Loh, kalau sholat duhur jam sekian, berarti acara ini gimana caranya tidak memakan sholat duhur saya? Itu orang yang menjadikan sholat segala-galanya. Tapi yang tidak menjadikan sholat segala-galanya, dan itu berbahaya. Semakin meremehkan sholat, semakin bahaya virus kemunafikan yang ada di dalam dirinya. Orang yang meremehkan sholat kalau buat acara, Pak, bukan dilihat sholatnya dulu, acaranya dulu diperhatikan. Lo kok sholatnya apa? Gak apa-apa dijamak, ono dalile. Dalile Ibnu Abbas, ono Ustaz. Oh, ngotot itu. Ada riwayat Bukhari, Nabi pernah menjamak tanpa ada uzur. Padahal itu keterangannya tidak sesimpel itu. Jadi hadis Bukhari itu yang dihafal hadis itu. Dalile, tak apa-apa. Orang mukmin ya akhi menjadikan ya apa sholat ini tidak terganggu. Itu berarti dia menjadikan sholat itu segala-galanya. Dan paling aman bagi kaum laki-laki agar dia terhindar dari menunda itu sholat berjamaah. Itu paling aman sudah. Dan insya Allah dalam bab ibadah, kalau dia selalu berjamaah di masjid, insya Allah dia sudah terhindar dari sifat kemunafikan. Kemudian al-amru bil munkar, al-bukhul, ya, kebakhilan, wa kurhum lis sadaqah wal infaq. Ya, bakhilnya mereka itu bakhil infak, sedekah. Namun untuk dunia, untuk kemungkaran mereka tidak bakhil. Berapapun mereka keluarkan. Tapi jika lillah wa fillah fi sabilillah, ya, berbagai macam, ada 5.000 alasan keluar dari lisannya. Ya akhi, saiki suk barit ya akhi, macam-macam, ya, macam-macam argumentasi diungkapkan. Tapi ada panggilan rekreasi bareng ke Turki kemana, langsung mafi suk barit, ya. Infak fisabilillah barit, suknya barit. Kemudian amar, perintah kepada kemungkaran dan mencegah dari perbuatan ma'ruf. Hadza min alamat, ya. Mereka selalu mengajak orang kepada kemungkaran, ya seperti tadi. Jadi yang mungkar dianggap hak, yang hak dianggap bungkar. Kemudian iqa'ul fitnah bainal muslimin wa hirsuhum ala tafriqi sufufihim. Mereka selalu menciptakan fitnah dan mereka berupaya untuk memecah sufuf kaum muslimin. Wa nashrul adawa bainahum, menyebarkan permusuhan di antara kaum muslimin. Itu sifat orang-orang munafik.
Mereka paling tidak senang melihat umat Islam menjadi satu. Mereka paling tidak suka umat Islam menjadi ummatan wahidah. Mereka berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana menciptakan permusuhan, bagaimana mengadu domba. Karena mereka tidak ingin Islam itu tegak. Mereka tidak ingin Islam itu kuat. Maka ikhwani fillah, jangan sampai kita ini orang-orang Islam itu membantu keinginan orang-orang kafir dan munafik. Dalam apa? Dalam melemahkan dan mencerai-beraikan saf-safnya kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kembalikan urusan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada pemahaman yang berbeda, silakan. Dalam bab-bab fikih silakan bertoleransi. Perlu dialog dengan ilmu dan kejujuran, jangan fitnah. Jangan provokasi. Kalau kita berbeda pendapat, karena perbedaan pendapat itu pasti terjadi dan akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti, bukan insya Allah. Pasti akan terjadi. Di zaman Nabi sudah terjadi perbedaan pendapat. Di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Namun mereka menyelesaikan pendapat itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Belum ketemu pemahamannya, diskusinya dengan ilmu, bukan dengan kebohongan, bukan dengan fitnah, bukan dengan tuduhan yang bohong. Sangat disayangkan ada orang-orang yang bergelar kiai, ustadz atau siapa, kemudian menghina orang-orang yang berbeda pendapat dengan kebohongan, bahkan terkadang dengan provokasi. Saya bicara dengan fakta. Kita melihat kondisi. Dengan menuduh itu radikal, menuduh macam-macam. Tapi faktanya tidak ada. Ini yang kemudian salah satu faktor kenapa umat Islam tidak bisa bersatu. Ada tokoh-tokoh yang seharusnya mendinginkan, justru memanaskan suasana. Ada tokoh-tokoh yang seharusnya mencerdaskan, memberikan pemahaman yang utuh dan luas kepada masyarakat, tapi justru sebaliknya mempersempit pemahaman dan mengajak mereka untuk memusuhi fulan. Tapi dengan orang kafir, rangkulan, ya, dijogo, dihormati, disambung tangani, ya, dia ambung tangani. Dengan umat Islam, hinaan-hinaan, statement-statement yang provokasi mereka lontarkan. Ini ya gak bisa bersatu kalau kayak gini. Ya, kalau akal sehatnya sudah ditutup, hati nuraninya sudah ditutup, dan biasanya itu tidak lagi ujung-ujungnya urusan dunia. Naudzubillah. Jadi ikhwani fillah, orang-orang munafik dan kafir ini sudah sangat kuat strategi mereka untuk memecah belah umat Islam. Kemudian di antara sifat-sifat mereka membenci, ya, ini hampir sudah disampaikan, membenci apa yang Allah turunkan. Mereka tidak senang dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama ini ya dianggap sebagai ajaran-ajaran agama ini mereka samakan dengan makanan di meja prasmanan. Jadi yang suka diambil, yang tidak mau dimakan dibiarkan, bahkan terkadang dihina. Orang itu kan melihat makanan, tidak semuanya dimakan. Ada makanan-makanan yang dia tidak suka, dan ketidaksukaannya itu betul-betul dia ungkapkan. Saya tidak bisa makan ini. Agama jangan seperti itu ya akhi.
Bahkan kalau antum belum bisa jalankan, kalau kita belum bisa jalankan, hati-hati, jangan menunjukkan ketidaksukaan terhadap ajaran Allah. Kalau sudah sampai tidak suka betul-betul, kita terkena virus kemunafikan. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, kalau belum bisa menjalankan, jangan membenci, jangan menghina, jangan merendahkan, dan jangan ikut-ikutan orang-orang yang merendahkan. Hati-hati. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan, ya, sebagaimana yang telah kita baca beberapa hadis, mereka orang yang suka berkhianat, mengkhianati amanah, dan khianat ini ikhwani fillah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kewajiban yang harus kita pikul. Khianat amanah itu segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita itu amanah. Menjalankan agama ini amanah. Menjaga rumah tangga kita dari jilatan api neraka itu amanah. Berperilaku baik kepada keluarga kita itu adalah amanah. Amanah siapa? Amanah Allah. Jangan khianati amanah Allah. Khianat itu bukan hanya soal janji dengan manusia, tapi ingat juga, antum zuwat nikah dengan harim itu amanah. Punya anak itu amanah. Perempuan pun demikian, suaminya amanah, anak-anaknya amanah, rumah tangganya amanah. Jangan berkhianat. Semua jangan berkhianat. Orang munafik menganggap remeh. Dia menganggap apa yang semua kewajiban atau sebagian kewajiban dia remehkan. Hati-hati meremehkan kewajiban Allah. Baik kewajiban itu terkait hubungan kita dengan Allah atau kewajiban itu terkait hubungan kita dengan manusia. Orang mukmin ikhwani fillah, amanah itu selalu menjadi beban bagi dia. Dia merasa ada beban, dia memikul beban amanah. Dia melihat keluarganya amanah, dia melihat pekerjaannya amanah, dia melihat tugasnya amanah. Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dusta. Itu sifat orang-orang munafik. Kemudian mengingkari janji. Janji apapun, kalau orang sudah meremehkan janji, dia sudah berjanji kemudian dia remehkan, hati-hati. Itu sudah punya sifat kemunafikan. Kemudian ketika bertikai, ketika berkonflik, dia berbuat fujur, dia berbuat berlebihan, dia bertindak tidak adil, dia melampaui batas. Ada orang seperti ini, sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita ini pasti, ya, namanya manusia itu ada konflik, Pak. Ada pertikaian, ada gesekan di antara kita. Tapi orang beriman itu tetap berpegang dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Kalau dia salah, diakui salah, dia mau kembali kepada kebenaran, dan ketika dia merespon pun dengan adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil itu selalu berbuat sesuai dengan ukuran. Paling mudahnya sering saya ungkapkan, kalau kita ditempeleng 1 kali, balasnya berapa? 1 kali, itu namanya adil. Boleh, dibalas boleh. Tapi 1 kali, nempelengnya tidak terlalu keras, maka jangan ditempeleng dengan tempeleng yang keras. Kalau kita sudah keras, dipukul atau pipi kita disentuh kemudian balas ngeplok, mukul, itu fujur. Itu sifatnya orang munafik. Ada konflik, tidak bisa terukur dia. Ada konflik sedikit, dihabisin orang itu, dibongkar semua aibnya. Padahal konflik biasa. Itu ciri orang munafik. Ini hati-hati, Pak. Terkadang ada orang-orang saleh ini selamat, Pak, dalam urusan sholat. Masya Allah, dia menjalankan hukum Allah, dia menjalankan sunnah, Pak. Tapi kalau sudah urusan, terkadang ada urusan amanah, urusan duit mulai
muncul bibit kemunafikannya ini, kemudian dipelihara. Ketika konflik sama orang sudah tidak bisa adil dia. Itulah yang saya katakan, kita ini jangan pernah merasa sudah bersih dari virus kemunafikan. Selalu dikontrol diri kita. Termasuk cara mengontrolnya apa? Coba tengok bagaimana sikap-sikap saya kepada istri, kepada anak, kepada kawan. Bagaimana sikap saya, bagaimana amanah-amanah yang ada di tangan saya itu saya jalankan. Itu juga salah satu bagian yang perlu kita perlu kita perhatikan, sehingga kita tidak jatuh pada sikap-sikap yang salah, bahkan naudzubillah termasuk sikapnya orang-orang munafik. Kemudian di antara sifat kemunafikan bughdus sahabah, membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang membenci sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar, Umar, Uthman, kalah, selesai ya akhi. Ada khilaf ya akhi. Oh khilaf antara Sunni dan Syiah. La, yang membenci sahabat bukan Muslim, munafik, dan tidak mungkin bisa bersatu, ma yumkin abadan. Dan itu sudah diupayakan, Pak. Diupayakan. Kalau orang sudah membenci sahabat, berarti dia sudah membenci Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena Islam ahli sunnah wal jamaah Al-Quran wal hadis. Dan yang menyampaikan Al-Quran wal hadis siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Itulah bahayanya. Jangankan sebagian besar sahabat, 1-2 sahabat sudah dijatuhkan kredibilitasnya, itu berapa sunnah yang akan lenyap. Sehingga orang-orang yang ingin menjatuhkan kredibilitas sunnah Nabi ya, itu terkadang bermainnya melalui apa? Melalui sahabat. Dicari-cari kelemahan. Ada yang mengatakan mereka tidak membenci sahabat, tapi ada tokoh-tokoh penting dari kalangan sahabat yang itu mereka meriwayatkan banyak hadis, seperti Abu Hurairah. Itu dibedik sama mereka, dicari kelemahan-kelemahannya. Dicari kelemahan-kelemahannya, kemudian dijadikan sebagai alat untuk memukul kredibilitas Abu Hurairah. Kalau hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah jatuh, Pak. Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Itu caranya orang-orang liberal, orang-orang yang ingin menyingkirkan sunnah Nabi dari sebagai pijakan, yaitu mereka masuknya di situ. Nabi SAW beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan itu cinta kepada orang-orang Ansar, dan tanda-tanda kemunafikan itu membenci orang-orang Ansar. Kemudian saya lanjutkan sedikit, orang-orang munafik ikhwani fillah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkata buruk, lisannya tajam, lisannya kotor. Maka hati-hati ikhwani fillah dengan lisan, hati-hati dengan ucapan, terutama dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita merusak ibadah-ibadah kita dengan ucapan-ucapan kita. Kemudian yang terakhir, takhirus salah. Jadi mengakhirkan waktu salat ini sama dengan takasur, dan itu pengaruh dari sifat meremehkan, dan juga mereka salat dengan sangat cepat. Sebagian ulama saya katakan memasukkan termasuk tanda-tanda kemunafikan adalah tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ini tidak bisa kita jadikan patokan. Sebagian ulama, karena sebagian ulama seperti mazhab Hambali menyatakan sholat berjamaah itu wajib fardhu ainin, merupakan kewajiban. Dan berdalil dengan apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala di mana beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Di dalam riwayat Muslim,
Kata Ibnu Mas'ud, dulu di zaman Nabi, orang-orang yang tidak sholat berjamaah itu hanya orang-orang munafik. Hanya orang-orang munafik. Dan ingat, di zaman Nabi orang-orang munafik itu bukan tidak sholat jamaah sama sekali loh ya. Mereka masih sholat berjamaah. Kapan sholat berjamaahnya? Ketika apa? Siang, ketika terang. Karena mereka sholat berjamaah itu hanya untuk riyaan wa sum'ah. Hanya untuk nunjuk aku iki lho muslim. Ya. Maka ketika suasana sudah gelap, mundur mereka. Itu sifatnya orang munafik. Maka ini ikhwani fillah, termasuk sholat yang perlu kita perhatikan adalah sholat berjamaah. Tentu ini bagi para laki-laki ya, dan sholat berjamaah itu paling aman sudah ya, paling aman. Hanya saja ikhwani fillah, kalau kita sholat berjamaah, usahakan juga kita tidak hanya sekedar datang ke masjid sholat, tapi kita perlu untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, menghadirkan kekhusyuan. Jadi memang betul imam itu tanggung jawab. Tapi ingat, orang-orang yang sholat berjamaah ini pahalanya juga bermacam-macam. Tergantung dari mana kekhusyuan. Sama-sama dapat fadilah jamaah, tapi ada fadilah-fadilah yang berbeda. Yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk, itu tidak sama pahalanya. Maka agar sempurna sholat berjamaah kita ikhwani fillah, usahakan kita sholat dengan khusyuk ya. Sehingga kalau kita rajin sholat berjamaah, keluar dari masjid itu akhlaknya baik. Ada orang-orang sholat berjamaah, rajin berjamaah, tapi akhlaknya ya sudah, kurang lebih puluhan tahun ya kayak gitu sudah ya, lisannya, akhlaknya, padahal puluhan tahun berjamaah fil masjid. Tapi kalau sudah berperilaku na'udzubillah, kayak jari ini wong Surabaya apa? Belenek no ya. Waduh, kadang-kadang orang lari, takut, mau deket takut. Kenapa? Bada'ah, lisannya tajam. Itu kalau sudah sampai seperti itu, ya Allah, nangis, kita perlu menangis. Jangan-jangan sholat kita ini tidak ada pengaruhnya. Maka salah satu kenapa orang sholat kurang berpengaruh, kurang berubah, karena dia hanya setor saja. Dia datang saja cari pahala jamaah, tapi dia lupa selain berjamaah ada sesuatu ibadah yang harus dia sempurnakan, yaitu al-khusyu'. Betul-betul merasakan kekhusyuan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat munafik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.